Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Imran Tufani SPD pada pertemuan kedua dengan metode perhitungan pendapatan nasional. Sebelum kita awali pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada proses pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perhitungan pendapatan nasional. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Baiklah, kita mulai. Metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 metode perhitungan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, metode produksi atau pendekatan produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi adalah dengan menjumlahkan nilai tambah semua barang-barang dan jasa-jasa tersebut dijumlahkan. Nah, di situ bisa kita rumuskan dengan PN sama dengan P1Q1 ditambah dengan P2Q2 dan seterusnya sampai dengan PNQN. Jadi komponen pendapatan nasional dari sisi produksi yaitu macam produksi, jumlah produksi yang terjual dari berbagai macam produk dan harga jual produk. Sehingga untuk lebih singkatnya dirumuskan sebagai berikut. PN sama dengan sigma PN kali QN, di mana PN adalah pendapatan nasional, kemudian P besar N kecil harga jual suatu produk, dan QN hasil produksi. Metode produksi dapat digunakan untuk menghindari perhitungan ganda atau double counting di dalam menghitung pendapatan nasional. Kemudian metode yang kedua, metode pengeluaran atau pendekatan pengeluaran yang biasa kita kenal dengan expenditure approach. Dari sisi pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran atau expenditure dari masing-masing sektor dalam perekonomian, yaitu bisa kita lihat pengeluaran konsumsi atau C meliputi semua pengeluaran rumah tangga, keluarga, dan perseorangan serta lembaga swasta bukan perusahaan untuk membeli barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan. Lanjut, yang kedua, pengeluaran investasi atau I meliputi semua pengeluaran domestik. Dalam hal ini dalam negeri yang dilakukan oleh swasta untuk mendirikan bangunan, mesin-mesin, perlengkapan, dan jumlah persediaan perusahaan. Lanjut, komponen yang ketiga pengeluaran pembelian pemerintah yang biasa disingkat dengan G, meliputi pembayaran pensiun, beasiswa, subsidi dalam berbagai bentuk dan transfer pemerintah. Kemudian komponen yang keempat yang dihitung dalam metode pengeluaran yaitu ekspor neto, biasa disingkat dengan X dan M, meliputi keseluruhan jumlah barang dan jasa yang diekspor dan diimpor. Jika ekspor lebih besar dari impor, maka ekspor neto bertanda positif.
Dan sebaliknya, bila ekspor lebih kecil dari impor, maka ekspor neto bertanda negatif. Bila komponen-komponen tersebut dituliskan dalam bentuk persamaan, maka akan nampak PN sama dengan C tambah I tambah G tambah ekspor kurang impor. Itulah bentuk persamaannya. Kemudian kita lanjut pada metode yang ketiga, metode pendapatan atau pendekatan pendapatan yang biasa dikenal dengan income approach. Dari sisi pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang terdiri dari sewa, bunga, upah dan gaji, bunga dan laba. Jika komponen pendapatan nasional dari sisi pendapatan adalah sewa atau rent income, biasa disingkat R, kemudian upah dan gaji, wage and salary income atau disingkat W, bunga, interest income atau disingkat I, kemudian yang keempat laba usaha atau profit income atau disingkat V atau P. Bentuk persamaan dirumuskan PN sama dengan R tambah W tambah I tambah V. Jadi itulah metode perhitungan pendapatan nasional. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu pada daring-daring selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.